Kami bersyukur Tuhan, Tuhan beri kami hati yang percaya. Sebab kami tahu Tuhan, tanpa percaya, tanpa iman, kami tidak akan pernah masuk dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu dengan hati yang percaya, kami bisa berjalan mengiring Engkau, mengikut Engkau. Sebab tujuan pengikutan kami sudah jelas Engkau rancangkan dalam hidup ini. Oleh sebab itu Bapa di sorga, berikan kami tetap firman. Firman yang menolong kami. Firman yang mengenyangkan, memuaskan dahaga jiwa kami. Mari Tuhan berikan kepada kami. Setiap kami biar mendapatkan berkat anugerah Tuhan. Kami juga menolak semua tipu setan, kuasa gelap, roh jahat. Semua yang mau mencoba menghalangi kami menerima firman. Kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus ada kemenangan. Oleh darah Yesus ada berkat tercurah bagi kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekaliannya. Salam. Salam. Oleh anugerah dan pertolongan Tuhan, saya dan saudara masih diberikan kesempatan, terutama juga Tuhan berikan kesehatan, dan tidak lain dan juga tidak bukan Tuhan berikan kepada kita kemauan untuk boleh hadir di tempat ini menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Sebagaimana kita sudah dengar firman Tuhan bahwa ya Tuhan sangat menginginkan kita semua sebagai keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar, masyhur, diberkati dan menjadi berkat. Saya selalu menekankan tujuan hidup saudara dan saya jelas untuk menjadi berkat. Ya, tentu berkat apa yang sangat-sangat perlu untuk kita salurkan kepada orang lain. Tentu saudara, kalau kita belajar suratan Efesus, ya, inilah berkat yang harusnya kita salurkan kepada orang lain. Ya, tidak salah kalau Paulus berkata, ya, inilah kekayaan dari orang-orang terpilih. Ya, ya, setelah kita mendapatkan berkat kekayaan itu, maka kita salurkan kepada orang-orang lain. Kalau di sini yang sangat perlu disalurkan adalah berkat rohani di dalam sorga. Itu ayat 3 Efesus pasal yang pertama ayat 3. Ya, coba kembali dulu kita lihat ayat ini. Ayat yang ketiga. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ya. Jadi Kristus mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ya, inilah kekayaan kita. Ya, berkat rohani di dalam sorga. Tentu kalau berbicara tentang berkat rohani yang disediakan Tuhan bagi kita sekaliannya, yang disalurkan lewat sorga untuk kita,
itu tidak sama dengan berkat-berkat lahiriah yang kita lihat di bumi ini. Ya. Oleh sebab itu saudara, untuk mendapatkan berkat rohani yang disediakan untuk kita ini, untuk orang percaya ini di dalam Kristus, maka kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berkali-kali mengatakan perjalanan Abraham adalah model perjalanan orang percaya untuk mendapatkan milik pusaka yang disediakan oleh Tuhan kepada. Dan milik pusaka yang disediakan Tuhan untuk Abraham. Tentu kalau kita belajar ya dari kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-8, Ibrani pasal 11 ayat 8, coba ayat 8. Pasal 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Terus Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi milik pusaka yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Ya. Untuk mendapatkannya harus mengerjakan sebuah perjalanan. Ya. Dan untuk mengerjakan sebuah perjalanan yang ditetapkan untuk Abraham, ternyata di sini perlu dikerjakan dengan taat. Ya. Karena iman Abraham taat. Ya. Taat. Ya. Dia masuk dalam sebuah perjalanan dengan modal ketaatan. Ya. Ini kuncinya untuk menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat. Taat. Ya. Dan ketaatannya dia tunjukkan dalam sebuah perjalanan. Ya. Kita telah belajar Kejadian pasal 12. Ya. Ketaatannya harus meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya. Dalam kebaktian yang lalu saya sudah tekankan, kenapa Abraham harus meninggalkan itu semua. Meninggalkan negerinya, meninggalkan rumah bapaknya, meninggalkan sanak saudaranya. Ya. Karena pada waktu itu kehidupan manusia di muka bumi ini campur baur. Ya. Rusak betul serusak-rusaknya. Puncak kerusakan itu pernah terjadi pada zaman Nuh. Lalu Tuhan menghukum dunia melalui air bah. Seluruh manusia kecuali Nuh dan anak-anaknya tewas semua. Hanya tersisa 8 jiwa saja. Selebihnya mati oleh malapetaka air bah.
Dan setelah manusia yang bernama Abram dan anak-anaknya, saudara, ini sudah melewati proses panjang. Sebab dari keturunan Nuh yang lolos adalah Sem, Ham, Yafet. Dari 3 keturunan ini, satu bangsa atau satu nama yang kita kenal dengan istilah Ham, itu menjadi orang terkutuk. Jadi saudara, bercampurlah kehidupan orang yang terkutuk dengan yang tidak terkutuk. Lalu manusia itu bersepakat untuk membangun Babel. Ya. Makanya ketika mereka bersepakat untuk membangun Babel, ya, saudara, kita lihat ya apa yang terjadi. Ya. Maka bangsa-bangsa ya yang bersumber dari keturunan Nuh, ada 3 nama, Sem, Ham, Yafet. Ya. Dan keturunan Ham, inilah keturunan yang terkutuk. Kalau saudara lihat Kejadian pasal 10, saudara, ayat 6, coba ayat 6. Ayat yang ke-6, keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Terus, Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Anak-anak Raema ialah Seba dan Dedan. terus, Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. terus, Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. terus, Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. iya. Jadi, saudara, keturunan Ham, inilah pelopor ya manusia betul-betul mengandalkan kekuatannya. Ya. Sampai disebut yang bernama Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Dia bangun kerajaan. Itulah Babel. Ya. Jadi kerajaan Babel itu betul-betul kerajaan untuk menandingi Tuhan. Ya. Dan akhirnya manusia mendirikan menara Babel. Ya. Menara yang ujungnya, tingginya sampai ke langit. Tetapi saudara, ya, Tuhan kacaukan. Babel Tuhan kacaukan. Ya. Tuhan tidak mengacaukannya dengan perang, tidak. Cukup dengan bahasa. Sehingga manusia yang tadi satu bahasa,
sekarang tercipta banyak bahasa. Ya. Akibat dari bahasa itu, satu dengan yang lain tidak saling memahami. Maka terpencarlah kehidupan manusia. Ya. Tersebar kemana-mana. Ya. Dan yang anehnya, bukan hanya tersebar, tapi muncul banyak penyembahan-penyembahan, kepalsuan-kepalsuan. Ya, terutama munculnya agama palsu. Ya. Jadi saudara, penyembahan berhala itu pada awalnya pusatnya di Babel. Ya. Dan sejak itu saudara, di dunia ini sudah banyak penyembahan-penyembahan di luar Tuhan bermunculan. Dan pada zaman itu manusia betul sangat-sangat bobrok. Begitu najis. Karena menurut sejarah, Nimrod yang gagah perkasa menikahi bukan orang lain. Dia mengambil perempuan ibu kandungnya sendiri yang bernama Maramis. Ya. Jadi zaman itu memang dunia sangat menjijikkan. Ya, coba kita bayangkan. Seorang yang berhasil membangun kerajaan Babel. Pemburu yang gagah perkasa. Ternyata hidup nikahnya sangat begitu bobrok. Ya. Sejak itu agama palsu ya sangat menonjol. Dan kalau kita ingat ya sejarahnya pohon terang ya, yang dulu kalau Natal ya itu sebenarnya ya saking kagumnya Maramis kepada Nimrod. Ya. Dia menganggap Nimrod itu sesuatu yang sangat perlu didewakan. Ya. Maka setelah kematiannya pun, maka persembahan-persembahan tetap dilakukan sebagai bukti wujud penyembahan. Ya. Saudara, kalau kita melihat sejarah ini, maka saya mengambil satu kesimpulan. Begitu hebatnya kehidupan yang campur baur melanda dunia ini. Termasuk penyembahan berhala. Saat itulah Tuhan mau membawa Abraham memulai sebuah perjalanan.
Tuhan ingin menyelamatkan manusia dari dosanya. Dari kehidupan yang campur baur, dari kehidupan yang menjijikkan, dari kehidupan yang menyakiti hati Tuhan. Diperlukan generasi yang baru. Sebab generasi-generasi sebelumnya, bayangkan dari zaman Adam ke Nuh itu 10 generasi. Dan pada zaman Nuh Tuhan menghukum dunia. Ternyata dosa muncul kembali. Dan dosa itu berkembang pesat. Kalau 10 generasi pertama dari Adam sampai Nuh, kita sudah tahu bagaimana bejatnya kehidupan manusia di zaman Nuh. Alkitab mencatat manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Sampai Tuhan berkata, Rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia. Ya. Dan Tuhan memberi batasan untuknya hanya 120 tahun saja. Yang tadinya hampir mencapai 1000 tahun. Saya melihat zamannya Adam sampai zamannya Nuh, zaman yang paling panjang umur manusia. Sampai lebih kurang 1600 tahun. Dalam generasi 10 generasi pertama, ada yang umurnya 700, 800, 900. Ya. Tapi ternyata setelah manusia makin jahat, mempengaruhi umur. Mempengaruhi umur. Maka Kejadian pasal 6 ayat 3 coba, ayat 3. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Terus, Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. wah, sekarang dari ratus-ratus tahun langsung menurun. Menurun drastis. 120 tahun saja. Apa penyebabnya? Coba ayat 5. Ayat yang kelima, Ya. ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Terus, Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. ini penyebabnya. Perkembangan dosa yang begitu pesat. Sampai Tuhan menyesal. Kok kujadikan ya manusia ini?
Tuhan sampai nyesal. Padahal kerinduan Tuhan menjadikan manusia supaya penduduk sorga yang jatuh digantikan dengan manusia. Maka pada awalnya Tuhan menjadikan manusia itu serupa dengan gambarnya. Supaya kelak tidak membuat masalah di sorga. Karena Tuhan telah melihat Lucifer bikin masalah di sorga. Jadi Tuhan ingin, Tuhan rindu pengganti dari penduduk sorga yang membuat kekacauan di sorga itu diganti dengan manusia yang serupa dengan gambarnya. Itu sebabnya setan berusaha mengacaukan manusia supaya manusia rusak. Supaya tidak lagi serupa dengan Tuhan. Dia intip peluang. Peluang yang paling tepat untuk membuat manusia jatuh dalam surga. Dari ke dalam dosa saudaraku. Ternyata melalui perempuan. Melalui Adam dia tidak boleh masuk. Setan tidak boleh masuk melalui Adam. Dosa tidak boleh masuk melalui Adam. Tapi setan kan licik. Dia intip kehidupan Adam. Sedang jauh dari istrinya. Sedang tidak bersama-sama. Saat itulah iblis datang melalui ular ke Taman Eden. Menggodanya dengan kelicikannya. Akhirnya Hawa membuka diri masuk dalam dosa. Setan tahu betapa cintanya Adam terhadap istrinya. Dia tidak akan pernah sanggup menjatuhkan Adam ke dalam dosa. Tapi dia tahu cinta bisa membuat manusia terseret. Cinta yang bagaimana yang bisa membuat manusia terseret ke dalam dosa? Ternyata cinta manusiawi daging. Hawa dimasukinya. Dan ketika Hawa dimasuki oleh dosa, Adam tidak punya kemampuan untuk menolak. Kenapa, saudara? Kenapa dia tidak mampu menolak? Dia sadar dia tidak bisa hidup tanpa Hawa. Dia tahu persis kalau dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, nasibnya akan sama dengan nasib istrinya. Maka ketika Hawa menyodorkan buah pengetahuan yang baik dan jahat, langsung dimakan oleh Adam.
Kenapa? Karena dia sangat mencintai istrinya. Dia sangat cinta kepada istrinya. Dia rela mempunyai nasib yang sama dengan istrinya. Mati karena memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dia rela putus hubungan dengan Tuhan. Seperti nasib istrinya. Kenapa? Karena dia lebih cinta manusia daging. Kasih daging. Bukan kasihnya Tuhan. Iblis tahu. Dia mainkan peranan Hawa untuk menjatuhkan Adam. Maka saudara, ya iblis itu tahu bidang yang mana manusia itu lemah. Tahu dia. Di bidang yang lemah itulah dia mainkan kita. Dia jatuhkan kita. Dia rampas hidup kita. Dan iblis berhasil untuk mengacaukan hidup manusia. Dan terus memuncak. Sampai kepada generasinya Nuh. Manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Lalu Tuhan pikir begini, aku akan hapuskan manusia itu. Itu dalam ayat 7. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Terus, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. iya. Tujuan Tuhan menghapuskan manusia karena dosa. Di dalam pikiran Tuhan kalau manusia hapus semua, lenyap semua, akan muncul generasi yang baru. Lalu dilanjutkan dengan generasi Nuh dan anak-anak Nuh. Tapi setelah selesai air bah, dari 3 anak Nuh ini ada 3 cabang kehidupan manusia. Ada Sem, ada Ham, ada Yafet. Dari 3 cabang kehidupan manusia ini, Tuhan masih ingin memberikan keselamatan kepada manusia. Dan Abraham adalah keturunan Sem. Tapi seiring dengan zaman, sampai ke zamannya Babel, ternyata hidup manusia cenderung dipengaruhi yang jahat-jahat. Termasuk keturunan Sem, termasuk nenek moyangnya Abraham, termasuk orang tuanya Abraham yang bernama Terah, akhirnya menjadi penyembah berhala. Akibat pengaruh dari kehidupan manusia yang begitu campur baur. Puncaknya zaman Babel.
Namun yang menjadi perenungan kita, umur manusia makin singkat. 10 generasi pertama masih panjang umurnya. 10 generasi kedua makin singkat. Jadi 10 generasi bisa ditempuh hanya waktu 300 sampai 400 tahun. Sangat berbeda dengan 10 generasi pertama. Menempuhnya sampai 1600 tahun lebih. Jadi makin singkat, makin singkat. Dan makin singkat, makin jahat. Kalau kita tarik garis lurus ke sekarang, umur manusia sebenarnya makin singkat. Tapi apa persoalan di masa yang singkat ini? Dosa makin bertimbun-timbun. Bayangkan hari-hari ini. Banyak manusia tidak merenungkan masa hidupnya yang sebentar. Tidak menggunakan kesempatan hidup untuk mencari keselamatan. Tidak menggunakan hidup untuk mencari Tuhan. Padahal sudah sangat singkat. Bahkan banyak yang melupakan. Banyak yang tidak memperhatikan usianya. Dulu umur manusia 50 tahun rasanya masih muda, sekarang enggak. Sekarang umur 50 tahun. Kesempatan hidup rasanya tinggal sebentar lagi. Dulu orang menikah kan kebanyakan 25 tahun ke bawah. Sekarang anak-anak sekarang kita suruh menikah. Umur 30. Belum mikirin untuk nikah. Ya termasuk anak saya. Kalau dulu, zaman dulu, ya kalau di kampung saya umur 17 tahun suruh nikah langsung. Apalagi kalau tinggal di kampung. Apalagi yang kau cari katanya, dan nikahlah. Umur 17 tahun, saudara. Sekarang umur 30 tahun. Padahal kesempatan hidup sangat singkat. Kesempatan untuk hidup. Ya, kalau umur manusia sekarang rata-rata 50. Ya. Andai kata menikah, punya anak umur 31 tahun. Coba bayangkan. Anak masih berumur 20 tahun atau 19 tahun. Hidupnya udah game. Tahu game? Saking singkatnya umur hidup manusia. Begitu cepat pergerakannya. Lalu Tuhan mau menyelamatkan manusia melalui kehidupan Abraham. Kalau melalui kehidupan Nuh,
Tuhan mau menyelamatkan manusia lewat bahtera. Tapi melalui kehidupan Abraham, Tuhan mau menyelamatkan manusia lewat iman. Itu sebabnya saudara, untuk mempersiapkan Abraham membawa keselamatan bagi dunia, Abraham harus dibawa kepada sebuah perjalanan. Perjalanan rohani untuk bisa menyelamatkan, untuk bisa menjadi berkat, untuk menjadi orang yang diberkati. Ternyata harus keluar dari kehidupan yang campur baur. Tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah bapamu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu Kejadian 12 ayat 1. Ayat 1. Ayat 1. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Inilah perjalanan yang harus ditempuh oleh Abraham. Keluar dari negerinya, keluar dari sanak saudaranya, keluar dari rumah bapaknya. Kenapa? Karena kehidupan keluarganya, kehidupan orang tuanya pun sudah kacau balau, sudah betul-betul bercampur dengan kehidupan Babel. Sudah terjebak kepada agama palsu. Sudah terjebak kepada Allah lain. Maka Abraham harus Tuhan memulai perjalanan hidupnya. Tuhan mau bawa Abraham menjadi orang yang diberkati. Tapi konsep pertamanya adalah harus meninggalkan negerinya. Dia tidak boleh diberkati di negerinya yang lama. Tempat dia diberkati harus negerinya yang baru. Dia tidak akan menjadi besar di negerinya yang lama. Dia akan menjadi besar di negeri yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Jadi langkah pertama untuk dia dipersiapkan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang masyhur, diberkati dan menjadi berkat. Ternyata dia harus mendengarkan firman. Firman yang memisahkan hidupnya. Saudara tahu, saudara dan saya juga harus memulai sebuah perjalanan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Langkah pertama perjalanan hidup kita untuk diberkati Tuhan. Kalau kita bersedia mendengar firman dan meninggalkan semua negeri kita yang lama. Negeri yang bercampur baur. Negeri yang kacau balau. Negeri yang penuh dengan segala penyembahan palsu. Harus ditinggalkan.
Seringkali kita minta diberkati, tapi enggak bersedia pindah. Kita tidak bersedia status kita dipindahkan. Kita tidak bersedia pengharapan kita dipindahkan. Kita tidak bersedia tujuan hidup kita dipindahkan. Tuhan tidak bisa memberkati kita di tempat yang lama, nggak bisa. Tuhan memberkati kita di tempat yang baru. Bukan artinya saudara harus pindah rumah, bukan. Anda harus keluar dari negeri yang lama, berarti keluar dari cara hidup yang lama. Keluar dari semua kebanggaan dunia yang lama. Ini harus kita tinggalkan. Oleh sebab itu, saudara, seringkali kita hidup ini hanya berangan-angan ingin diberkati, tapi tidak memenuhi syarat untuk diberkati. Tidak mengambil keputusan. Saya seringkali katakan, jangan buat Tuhan itu hanya di angan-angan kita. Tapi tempatkan Tuhan itu betul-betul berada dalam hidup kita sebagai penuntun, sebagai penolong. Ada banyak juga orang, saudaraku, sorga itu hanya sebuah angan-angan. Nanti kalau di sorga. Nanti kalau di sorga. Tapi saya mau katakan, jangan buat sorga itu hanya sekedar angan-angan, saudara. Ada syarat untuk masuk ke sana. Ada yang harus kita lakukan di sini sebelum kita ke sana. Kan mau cerita tentang surga kan macam-macam, saudara. Dan ada macam-macam kepercayaan yang membahas tentang surga. Ada surga yang mau dimasuki, katanya jalan ke sana seperti jalan di sehelai rambut. Saking sulitnya. Tapi Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi Tuhan menunjukkan pribadinya lah jalan. Kalau orang terima Yesus, orang percaya Yesus, orang hidup dalam Yesus, sebenarnya dia sedang berjalan untuk menjalani jalan kehidupan. Sebenarnya enggak sulit. Apa sih sulitnya terima Yesus? Apa sih sulitnya percaya Yesus? Sebenarnya enggak sulit, asal kita mau meninggalkan yang lama. Asal mau kita pikul salib. Asal mau kita menderita karena percaya,
karena ikut Tuhan. Gak sulit loh. Asal kita mau menanggung, memikul resiko. Diejek, dihina. Sebenarnya nggak sulit. Tergantung kita mau atau tidak, itu aja. Tergantung harga yang mau kita bayar. Nggak sulit. Ya. Kalau kita buka diri seperti Abraham, setelah dia dengar firman, tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah sanak saudaramu, tinggalkanlah rumah bapamu. Kalau saudara lihat, ya, coba ayat 4. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, Terus dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. iya. Lalu pergilah Abram. Jadi dia tidak menunggu. Waktu dia dengar firman Tuhan, langsung dia responi. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Langsung dia berjalan. Ternyata dalam perjalanan hidupnya, tidak langsung semua apa yang dijanjikan Tuhan tergenapi. Padahal tadi waktu Tuhan berfirman kepadanya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Akan masyhur, akan diberkati dan menjadi berkat. Ternyata untuk mendapatkan janji Tuhan ini bukan langsung instan. Dan kira-kira umur 70 tahun dia dengar firman. Dia harus menunggu sampai umur 99 tahun. Mau mencapai 100 tahun. Berapa lama kira-kira? Lebih kurang 30 tahun. Jadi nggak instan. Perjalanan yang harus dijalani oleh Abraham tidak instan. Di tengah perjalanan itulah Abraham sudah mulai takut. Betul enggak janji Tuhan ini? Betul enggak aku akan menjadi bangsa yang besar? Betul enggak aku akan menjadi orang yang diberkati? Saat-saat dia mulai ragu, Tuhan kembali berfirman. Itu di pasal 15, saudara. Ya. Ayat 1. Ayat 1.
Ya, Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. terus Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. ya aneh ya. Jangan takut, upahmu akan sangat besar. Akulah perisaimu. Tentu kenapa firman Tuhan ini datang kepada Abram? Karena Abram udah mulai takut. Lalu ya Abraham curhat sama Tuhan, ayat 2. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Apa? Terus, Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. terus Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." iya. Ternyata dia sudah cukup lama menanti. Dia mulai ragu, saudara. Ya. Tetapi saudara, Tuhan menguatkannya di ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Waduh. Makanya kadangkala kalau waktu kita mulai ragu, perlu ada kitab ulangan. Saya sampaikan di ujung batu, kitab ulangan diberikan Tuhan kepada generasi kedua. Sebab generasi yang pertama tewas di tengah jalan. Kenapa mereka tewas di tengah jalan? Pertama, karena tidak mempercayai firman. Yang kedua, karena memberontak terhadap firman. Jadi kitab ulangan sebenarnya diberikan untuk generasi kedua. Supaya generasi kedua tidak gagal. Maka diberi firman. Kalau kepada Abraham, Tuhan kembali berbicara melalui firman-Nya. Karena dalam sebuah perjalanan hidup, gak ada yang mulus. Maka Tuhan tahu untuk menolong perjalanan hidup Abraham, dia butuh firman. Dan firman yang betul-betul mudah dipahami. Bagaimana caranya? Ayat 5. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit." Coba lihat ke langit. Untuk dapat memahami firman. Tuhan memberikan firman yang mudah dipahami. Gak berat loh untuk memahaminya. Coba lihat ke langit. Terus, "Hitunglah bintang-bintang, ya, jika engkau dapat menghitungnya." terus, Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." iya. Gak susah menerjemahkannya. Hitunglah bintang-bintang. Saya rasa gak sulit menghitung bintang-bintang. Yang paling sulit adalah mempercayai perkataan Tuhan.
Dan ketiga, Abraham percaya di ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di saat dia mulai ragu, di saat dia mulai khawatir, datang firman Tuhan dengan berbentuk ulangan. Abraham kembali diyakinkan. Lalu Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Saudara, untuk menjadi bangsa yang besar, perjalanan hidup kita harus jelas. Lewat firman Tuhan, kita diajak untuk meninggalkan negeri sanak saudara, rumah Bapa. Kalau Abraham tidak berhasil di langkah pertama, bagaimana berhasil di langkah selanjutnya? Tapi dia berhasil di langkah pertama. Lalu pergilah Abraham. Saudara, ini yang seringkali berat kita lakukan. Bertindak karena firman. Ini yang seringkali gagal kita lakukan. Dalam sebuah perjalanan, kita seringkali enggan memulainya sesuai dengan firman. Coba langsung tuntas membuat satu perjalanan hidup dengan bertindak tegas. Lalu pergilah Abraham. Dia tinggalkan negerinya, dia tinggalkan rumah bapaknya. Tapi sayang saudara, Abraham tidak langsung melakukan tuntas. Padahal Tuhan bilang tinggalkanlah sanak. Ternyata sanak saudaranya ikut. Lot ikut lo ya. Di ayat 4 Kejadian pasal yang ke-12 ayat 4. Ayat yang keempat. Ya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Waduh. Tuhan udah bilang gak boleh tinggalkan sanak saudaramu. Saya tidak heran kalau Abraham itu menunggu sampai puluhan tahun. Baru seluruh janji Tuhan digenapi. Karena persoalannya, memang Abraham sudah menurut firman. Tapi dia tidak tega. Terhadap keponakannya. Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Seharusnya kan Abraham bilang, Lot kau gak boleh ikut ya. Tuhan udah ngomong sama saya. Kamu juga harus tinggal. Tapi Abraham gak berani loh. Akibatnya apa? Lot menjadi sumber masalah di tengah perjalanan hidup Abraham.
jadi masalah, saudara. Nanti kan Abraham jadi perang. Baru yang kedua, ya, Lut tinggal di Sodom dan Gomora. Dekat dengan semua orang-orang yang hidupnya gak benar. Ini kan mengganggu perjalanan hidup. Maka kita sering juga, saudara, terus terang aja, sering kali yang mengganggu perjalanan hidup kita. Karena kita nggak sepenuhnya melakukan firman. Seringkali kita terbawa perasaan. Ya. Terbawa oleh suara daging daripada suara firman. Kan firman Tuhan jelas loh kepada Abraham. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Tapi Abraham menuruti, tapi enggak semua dia turuti. Akibatnya nanti ada banyak masalah di tengah perjalanannya. Sehingga janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan, harus dia tunggu cukup lama. Tetap terwujud, tetap. Tapi prosesnya jadi lambat. Kan seringkali kan gitu kita. Ya. Terwujud pasti terwujud, yakinlah saudara. Tapi kadangkala prosesnya jadi panjang. Apakah kita akan diberkati? Pasti. Tapi prosesnya jadi panjang. Durasinya makin lama. Kan banyak terganggu perjalanan Abraham. Karena Lut ikut. Terjadi pertengkaran antara gembalanya Abraham dengan gembalanya Lot. Ya. Karena terjadi pertengkaran ini kan menghambat perjalanan ini. Untung Abraham masih bijak. Dia berkata kepada Lot, kalau kau ke kanan aku ke kiri. Dia suruh Lut lebih dulu memilih. Untung dia mengalah, saudara. Ya. Kan seringkali terjadi pertengkaran dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam bersaudara kita, dalam pekerjaan kita. Nggak selesai-selesai. Dan mereka bertengkar bukan karena nggak ada berkat, karena diberkati. Karena kambing domba mereka sudah sangat banyak. Jadi banyak orang juga bertengkar bukan karena kere, enggak. Bukan karena tumpur, enggak. Karena diberkati. Banyak orang jauh dari Tuhan. Kadang kalah karena berkat loh. Saya melihat kadang kala jemaat perlu juga susah dan miskin. Biar makin dekat sama Tuhan. Tapi ada juga begini kebalikannya. Ada orang kalau miskin malah jauh dari Tuhan. Gak sama modelnya semua. Ada orang yang gak diberkati makin tekun. Ada orang yang diberkati makin lebih tekun. Ada.
Ya, saya banyak melihat jemaat kita yang model begitu. Makin diberkati, makin tekun, saya lihat makin diberkatinya berlipat ganda. Ya. Dan cara Tuhan memberkatinya juga ajaib. Tapi saya melihat jemaat Tuhan yang waktu susah tekun, udah mulai diberkati, nggak tekun lagi. Nah, ini masalah. Ya. Ini masalah, saudara. Andai kata Abraham tidak membawa Lut, nggak ada masalah. Masalahnya muncul kan karena apa? Karena nggak 100% firman yang disampaikan Tuhan kepada Abraham dilakukan Abraham. Lot pun ikut. Aturannya Abraham kan bilang gini, Lot, Tuhan bilang nggak boleh kau ikut. Memang kau berekunya kau. Tapi walaupun bere kau keponakan, Tuhan bilang nggak boleh. Kita kalau udah bere datang kan, apalagi datang dengan marsomba. Ini seringkali kita gagal, saudaraku, melakukan firman. Ya. Kadang orang kan kalau sama keponakan lebih baik daripada kepada anak sendiri. Kadang-kadang anak dikejar-kejar pakai bruti. Anak, coba keponakan. Salah pun baiknya kau bere, katanya. Itu hukum manusia itu, saudara. Ya. Seringkali kita lebih baik kepada keponakan daripada ke anak sendiri. Itu hukum manusia. Kadang kita lebih baik kepada orang lain daripada keluarga sendiri. Ya. Istri nggak pernah kita bilang sayang, tapi sama istri orang sayang. Sini nggak ada itu, saudaraku. Udah makan kau ya? Sini nggak ada ya? Itu hidup manusia itu, saudaraku. Ya. Orang lain seringkali lebih kita perhatikan dari diri kita sendiri. Itu hukum alam, saudara. Ya. Makanya firman Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah dari sana, saudaramu. Dengan kata lain, Abraham, kau harus 100% cinta padaku. Kalau kau menjadi bangsa yang besar, menjadi masyhur, menjadi orang diberkati, menjadi orang yang akan jadi berkat, 100% cintamu nggak boleh ke yang lain, harus kepadaku. Dengarkan firmanku. Tapi hati Abraham terbagi. Sebagian kepada Tuhan. Sebagian kepada keponakannya yang bernama Lot. Tuhan nggak mau. Kita boleh jadi berkat kepada orang lain. Tapi jangan melawan firman Tuhan. Nanti ada waktunya Abraham jadi berkat kepada Lot. Ada waktunya. Tapi di langkah pertama, Abraham harus mendengarkan firman Tuhan. Ada waktunya. Ketika Sodom dan Gomora mau dijungkir balikan Tuhan. Yang berdoa syafaat kan Abraham. Abraham yang mohon pertolongan. Apakah engkau akan membinasakan?
orang berdosa bersama-sama dengan orang benar. Tuhan bilang enggak. Sampai tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan. Bagaimana kalau ada 50 orang? Enggak, kata Tuhan. Bagaimana kalau sekian orang? Enggak. Tuhan tidak tega membinasakan orang benar. Jadi yang bersafaat itu Abraham. Dia yang doa. Dia yang mohon kepada Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan datang mengunjungi Lot. Tuhan berkata kepada Lot, selamatkan nyawamu, larikan dirimu, istrimu dan anak-anakmu, ayo keluar. Satu sisi Tuhan menyuruh Abraham harus meninggalkan sanak saudaranya. Tapi dari satu sisi Tuhan memakai Abraham untuk menyelamatkan keluarganya. Tapi ada time-nya. Diberkati dulu baru jadi berkat. Memisahkan diri dulu, baru datang menolong. Setelah selamat, biar bisa menyelamatkan. Setelah kita mantap dalam iman, mantap dalam komitmen, tidak terpengaruh lagi dengan dunia, baru kita jadi alat Tuhan. Haleluya, itu konsepnya Tuhan. Tuhan tahu kita sudah mantap atau belum. Karena kalau kita masih sama dengan kehidupan yang lama, kita bukan malah bisa diberkati dan menjadi berkat. Sama nasib kita dengan mereka. Maka ada kalanya sementara kita dipisahkan, tetapi kemudian kita datang untuk menolong. Kadangkala begitu, sama dengan saudara. Kadangkala kita disuruh merantau ke tempat yang jauh untuk diberkati, supaya kita bisa menolong sanak saudara kita di kampung halaman. Kita jadi berkat untuk mereka. Kan enak loh ya. Saya baru-baru ini kedatangan saudara yang pernah memberangkatkan saya dari Pekanbaru ke Batam. Saya tidak menyangka, ya ini adik sepupu ya itu saya. Dia datang ke Batam. Tapi dia telepon saya. Ito masih kenal saya katanya. Ya saya kira karena mereka ada 2 kakak beradik, saya sebut nama kakaknya. Oh bukan, aku yang paling kecil. Waktu Ito mau berangkat ke Batam, dari rumahku lah Ito berangkat. Saya ikut memberangkatkan Ito katanya. Kalau dia tanya keadaan saya, ya akhirnya setelah 1 bulan dia datang ke Batam. Saya terbayang bagaimana kondisi mereka waktu saya pernah numpang di rumahnya. Begitu sulit.
Begitu sederhana sekali. Tapi saya tanya, bagaimana sekarang? Kami udah pindah Pak Ito dari Pekanbaru ke Tarutung. Dia bawa seorang anak perempuannya. Saya tanya, ini Bere ini sudah selesai sekolah SMA? Oh enggak, ini udah sarjana katanya. Lalu disebutkannya anaknya ada yang masih kuliah di USU di Medan. Ada yang sudah sarjana. Lalu saya tanya, apa pekerjaan kalian kok bisa sampai menyekolahkan anak? Seperti ini saya bilang. Tahu itu katanya. Kami kerjanya hanya nanam bawang di Tarutung. Itu pun nanam bawang habis ngambil padi. Jadi biasanya musim hujan tanam padi, musim kemarau tanam bawang. Saya bilang, apa luas? Enggak itu. Sedikitnya sawah kami. Tapi hasil dari bawang kami diberkati Tuhan. Karena itu kami bisa menyekolahkan anak-anak ini. Saya tanya lagi, apa rahasianya? Gak mungkin hanya karena bawang. Lalu dia bilang, iya itu. Saya pelayan di gereja kami. Saya melayani Tuhan. Anak-anakku semua mau melayani Tuhan. Jadi anakku yang kubawa ini pun ikut melayani Tuhan. Jadi suaminya hanya petani bawang. Tapi berkatnya luar biasa. Karena saya penasaran maka saya sampai tanya saudaraku. Karena saya tahu kan di Tarutung banyak sawah itu tidak terlalu menjanjikan. Tapi bisa sekolahkan anak di kos. Apalagi di USU, dekat USU itu mahal. Anak saya pernah kos di situ. Nggak boleh masak waktu itu ya. Ya hanya kamar aja, nggak boleh masak. Itu 12 juta biaya kosnya per tahun. Itu cuma satu tempat tidur. Jadi dia harus makan di luar. Ya. Saya bayangkan kalau hanya sekedar petani bawang, anaknya beberapa kuliah, mustahil bisa menyelesaikan pendidikannya. Tapi setelah saya tanya lebih dalam, dia mengaku bahwa mereka keluarga yang aktif melayani Tuhan. Sampai dia bilang, kami sudah terbiasa melayani Tuhan. Karena saya bilang, apa mau tinggal di Balu ini? Biasanya keluarga susah tinggal di sini. Karena takut didisiplin, takut ibadah, takut bangun pagi, takut melayani. Oh kami udah biasa, itu malah senang di pastori katanya. Waduh. Pantas diberkati. Ini rahasianya. Melakukan firman Tuhan sepenuhnya. Tapi kalau ada peluang yang kita tidak lakukan, ini pengganggu. Pengganggu. Seringkali pengganggu itu datang bagaikan binatang pelahap. Menghancurkan ekonomi kita. Terus terang aja, ketika kita nggak melakukan firman sepenuhnya, itulah peluang ekonomi kita rontok.
Saya sudah perhatikan semua, baik hamba Tuhan maupun jemaat. Kehilangan berkat, kehilangan pembelaan, kehilangan pemeliharaan Tuhan. Karena enggak sepenuhnya mau melakukan firman. Tapi ketika kita mau, seperti Abraham, Tuhan akan buat kita menjadi bangsa yang besar. Diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Haleluya. Saya rindu jemaat Tanjung Uban ini, mari kita mohon kemurahan Tuhan. Ketika kita terima firman Tuhan, memang kadangkala belum kita lakukan semua, tapi Tuhan datang kembali memberikan kitab ulangan, mengulangi kembali kepada akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham kembali diyakinkan Tuhan. Nanti di pasal 17 lebih meningkat lagi. Tuhan tunjukkan bukan saja berkat, tapi milik pusaka yang akan menjadi permanen, menjadi milik mereka bersama dengan anak cucunya. Ini kerinduan Tuhan, dan saya yakin kerinduan itu akan sampai kepada kita semua. Haleluya, haleluya. Kita tutup Alkitab kita, saudaraku. Kita datang pada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan itu baik bagi kita.